warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa naslihim nara kullama najidat juluduhum jadalnahum juludan wairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab yang sangat pedih. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran surat yang keempat ayat 56. Yang sama kami hormati pengurus Masjid Al-Amilin beserta seluruh jajaran kepengurusannya, Bapak RT dan Bapak RW, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amilin, para imam, para khatib, alim ulama, cagiak pandai, seluruh bendang dalam nagari, pai tampe batanyo, nasihatnya siang dijadikan tungke, kok malam ka dijadikan suluh. Subuh kali ini kita akan menyampaikan sebuah pesan Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Kita minta kepada Allah dari perlindungan yang mana perlindungan itu akan bisa memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu min bauli fa inna ammata azabal qabri min. Kata Rasulullah, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Apa yang 4 hal itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati wa mahya wa masihul dajjal.
Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah dari perlindungan 4 hal. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah dari siksaan neraka jahanam. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan fitnah Masihud Dajjal. Yang pertama, Bapak Ibu, minta perlindungan kepada Allah dari siksaan neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah neraka yang paling terbawah di antara urutan neraka. Urutan terbawah. Bayangkan Bapak Ibu 7 tingkatan neraka, maka neraka jahanam termasuk neraka yang paling kuat siksaannya. Dilemparkan sebuah batu besar ke dalam neraka jahanam itu 3.500 tahun baru sampai ke bawah. Apalagi manusia berada di neraka jahanam itu, Bapak Ibu. Makanya digambarkan dalam Al-Quran surat yang keempat, ketika orang-orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam itu, maka kulit mereka dalam hitungan per detik hangus, diganti lagi yang baru, hangus, diganti lagi yang baru. Bahkan Al-Quran surat Al-A'raf, Bapak dan Ibu, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Siapa penghuni neraka jahanam itu, Bapak Ibu? Dan ternyata manusia juga penghuni neraka jahanam, bukan setan saja, bukan iblis saja. Siapa? Yang pertama, manusia yang selama hidupnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati bagus, tapi hati kurang tidak seperti Allah yang pernah memahami ayat-ayat Allah. La yafqahuna biha. Hatinya itu seolah-olah kering dari pemahaman yang hakiki. Tidak pernah sedikit pun pernah paham, tak mengerti Bapak dan Ibu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya a'yun, mata, tapi mata Bapak dan Ibu, maaf, sering menggunakan mata kepada yang tidak bermanfaat. Berapa persentase wak mencari ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah kau dulu Pak Bu. Ada namanya ayat qauliyah, ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah ku Al-Quran dan ada di hadapan awak Bapak Ibu. Persentase awak membaca Al-Quran mana banyak pada mencari di WA. Ya Bu, mana banyak apa gini dibuka orang pada mushaf Al-Quran rancang. Ayat qauliyah kau nak alam Bapak terjadinya hujan kuat. Diciptakan Allah gunung, diciptakan diri awak itu qauliyah yang tidak bisa berbicara tetapi bisa memberikan reaksi. Itu namanya ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Kemudian siapa penghuni neraka jahanam itu? Manusia yang diberikan telinga, azab,
La yasma'una biha, mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah. Barangkali azan berkumandang 5 kali sehari semalam. Ternyata kadang-kadang sebahagian dari manusia hanya mencuekkan atau seolah-olah tunggu dulu, hayya 'alas shalah, begola. Ulaika kal an'ami balhum adal, mereka sama dengan hewan ternak, bahkan lebih hina dibandingkan dengan hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lalai bapak dan ibu. Jadi penghuni neraka jahanam itu yang pertama diberikan oleh Allah hati, tetapi hati mereka selalu cenderung kepada yang tidak baik. Makanya banyak baca doa, Bu. Lempar doanya, Bu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkan hatiku ini ya Allah untuk cenderung kepada ketaatan. Lihat dulu doanya, Bu. Bu, kalian hafal ya, Bu ya. Ulang bersama-sama Bapak dan Ibu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkan hatiku ini ya Allah untuk cenderung kepada ketaatan agamamu. Minta Allah jangan tigo banyak istiqomah lebih biasa ketik tapi istiqomah banyak tapi tidak istiqomah Bapak Ibu. Jadi itu doa awalan pertama, minta perlindungan dari azab api neraka jahanam. Yang kedua, mintalah kepada Allah dari azab apa lah Pak Bu? Wa min azabil qabri, azab kubur. Azab kubur Pak. Azab kubur itu memang ada Bapak dan Ibu. Karena pernah satu kali Rasulullah berjalan di kuburan Baqi bersama Abu Bakar. Karena hari Nabi ada mayat tersiksa di alam barzakh. Berarti Nabi nyodoani Nabi. Setelah itu bertanya sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti di kuburan Baqi itu? Saya mendengar ada seorang mayat yang terpekik-pekik di alam barzakh dengan sakit siksaan kubur. Apa kesalahannya Rasulullah? Setiap buang air kecil tidak sempurna istinjanya. Tidak sempurna lah istinja Pak, tapi tidak sempurna istinja apa? Laik bersuci ya Pak, tapi itu siksaan kubur, apalagi tidak bersuci Pak. Nah, minta kepada Allah agar awak jangan sampai tersiksa di alam barzakh. Alam barzakh itu artinya suatu alam awal gerbang awak menuju akhirat. Tujuan langkah setelah mayat dikuburkan, maka bertanya oleh malaikat kawal, dibangunkan awak dari pembaringan kubur awak. Pertanyaan malaikat, ma rabbuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Man rabbuka, siapa Tuhan? Ma kita buka apa kitab? Man nabiyuka, siapa nabimu? Dan itu nak perlu nak sage buat jimai kini lupa. Tolong seketik buka mati dan suat diri. Buat jimai minta tolong semua ustaz tu dia. Buka mati suat aku bisa dicelik jimai nak bisa lupa. Ada orang kecil ulama usdur waktunya meninggal tu selantak acuh orang mencari berziarah kuburnya. Nak sempat malaikat bertanya, nak ada tu cerita awak satu apa? Jadi banyak mana orang berziarah kuburnya sehingga bila sempat malaikat akan mencari apa? Bila malaikat akan bertanya,
Tio sebab tak orang berziarah kuburnya itu cerita awak nan cerita malaikat datang garu dewa. Jadi minta kepada Allah dari siksaan kubur bapak dan ibu. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, lah kami siksakan, lah kami rasul ya Allah bahas siksaan kubur bah. Farji'na na'mal salihah, balian kami karunia kami akan beramal saleh. Itu permintaan Pak. Makanya salah satu siksa kubur itu Pak yang dirasakan oleh penghuni neraka, penghuni kubur adalah minta balik ke dunia untuk bersedekah. Untuk bersedekah agar terhindar dari siksaan kubur, maka kita perbanyaklah bersedekah Bapak dan Ibu sambil membaca doa. Hafalan doa ya Bapak Ibu. Kali hafal doa ya Pak Bu. Nah, usahawan hafal doa Bapak Ibu. Yang ketiga, pelindungan apa lagi Bapak dan Ibu? Minta pelindungan kepada Allah dari yaitu fitnah kehidupan dan kematian, yaitu mahya wal mamat. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hidup dan mati itu dipergiliran oleh Allah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya dipergilirkan hidup dan mati. Jadi Bapak Ibu, ujung-ujungnya bisa siapa akan dinilai siapa yang mempersiapkan kehidupannya yang lebih baik. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara awak Bapak Ibu menjadi yang terbaik. Kini kau kan di dunia awak persiapan Bapak buat. Awak persiapkan kehidupan awak, berlomba-lomba awak fastabiqul khairat. Di ujungnya bisa sia yang terbaik rankingnya Pak, yang terawak Pak, yang terbaik amal ibadah. Nah, ini intinya kita mohon kepada Allah semoga kita mampu menghadapi kehidupan dan kematian itu dengan baik. Yang keempat, awan tak perlindungan Ibu, yaitu wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan fitnah Masihud Dajjal. Masihud Dajjal itu artinya Bapak Ibu, yaitu Dajjal itu digambarkan Bapak Ibu para pembohong. Beritahu sih banyak Pak Ibu nak dalam batu aja. Awak minta kepada Allah agar jangan sampai awak terpengaruh dengan informasi-informasi yang memberikan kepada kita seolah-olah madu di luarnya, tetapi di dalamnya racun. Di luar madu Pak, tetapi di dalamnya racun. Awak minta kepada Allah agar sampai awak terpengaruh dari fitnah Dajjal tersebut, Masihud Dajjal. Karena Dajjal itu artinya para pemberi berita hoax, pemberita bohong Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang awak bisa terpengaruh, awak bisa terkesima dan awak bisa masuk dalam perangkap Dajjal tadi apabila awak tidak berkomitmen memberahsiakan hati awak. Jadi Bapak dan Ibu, ampe hal kok dapat awak hafalkan, awak rutinkan membaca doanya. Wa ulang bersama-sama balik Bapak dan Ibu, ambo yakin Bapak Ibu lah lancar membaca doa kok. Cuma lancar kaji dek baulang pasal jalan dek batampuan. Wa ulang membaca bersama-sama balik Bapak dan Ibu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat
wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan api neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan fitnah Masihid Dajjal. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita rutinkan, kita zikirkan, kita hafalkan, sehingga Allah tetap memberikan perlindungan kepada kita, baik perlindungan itu di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah melapangkan hati kita Bapak dan Ibu. Salah satu doa yang diberikan, yang didoakan kepada, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa ketika bertemu dengan Firaun Bapak dan Ibu. Apa doa Nabi Musa? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan hatiku ini ya Allah. Rabbis shrahli sadri, lapangkan jiwaku ya Allah. Orang kalau lapang jiwanya Bapak dan Ibu, insya Allah wa yassirli amri, dimudahkan urusannya. Jadi kelapangan hati itu artinya kita diminta, kita memohon kepada Allah agar kita tetap diberikan kesabaran, sabar. Ya. Orang yang sabar wa yassirli amri, akan dimudahkan urusannya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan insya Allah dilancarkan ucapannya. Lancar ucapan apa? Lancar ucapan awakmu. Ya, lancar ucapan awak sehingga sekaliber Qarun, sekaliber Firaun, manusia terzalim di dunia, bisa tertunduk. Karena apa? Karena kemampuan dari doa yang dibaca oleh Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Sehingga Firaun waktu itu sebenarnya sudah ingin bertobat, tapi tobatnya terlambat. Yang kau qoli, artinya Bapak dan Ibu, semoga dengan doa yang kita baca ini, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua orang yang setiap kita berbicara, orang akan paham dan mengerti apa yang kita ucapkan. Fa'tabiru ya ulil absar, mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.